Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musonif, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa baik. Bagaimana dengan Bu Laili? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Musonif, ini saya minta tolong ke jenengan. Besok itu jenengan praktek di kelas. Ada praktek pembelajaran berdiferensiasi. Apakah boleh saya mendampingi atau melihat jenengan mengajar? Iya Bu, silakan. Kebetulan ya besok IPA beberapa IPA 4 dan seterusnya. Jadi silakan kalau Ibu berkenan hadir untuk mendampingi untuk observasi di kelas yang saya ajar. Silakan. Nggih, matur suwun nggih. Nah, ini saya akan mencatat hal-hal penting untuk observasi, Pak. Jadi tujuan pembelajarannya atau materi apa, Pak? Materinya untuk karya ilmiah. Karya ilmiah dalam bentuk yang populer, terus kemudian ada semi formal dan formal. Karya populer ya. Kebetulan terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu memahami rancangan atau sistematika karya ilmiah, terus kemudian menganalisis isi, setelah itu merancang karya ilmiah berdasarkan sistematika, isi, dan kebahasaan. Yang terakhir merancang ya? Merancang karya ilmiah. Kemudian pengembangannya hendak jenengan kembangkan atau hendak dicapai apa pengembangannya? Pengembangannya yang pertama Bu, kemarin saya tiap pertemuan itu pasti saya sampaikan materi dasar terlebih dahulu, karena kan di sini nanti ketika karya ilmiah kan ada peristilahan atau kata teknis, kemudian ada kata populer. Lah setidaknya anak-anak itu punya modal. Jadi tiap harinya, tiap pertemuan saya berikan kosakata baru, kosakata padanan, terus kemudian permainan-permainan, stimulus yang ada hubungannya dengan kata-kata ataupun unsur kebahasaan yang dibutuhkan dalam pembelajaran karya ilmiah. Kalau dilihat dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE, ada budaya positif, itu dari ketiganya itu yang jenengan kembangkan dalam pembelajarannya akan jenengan lakukan itu yang mana, Bapak? Sebenarnya kalau menurut pemahaman saya jadi mencakup ketiganya. Jadi ada beberapa soal, terus kemudian permainan juga. Jadi pokoknya intinya dalam pembelajaran karya ilmiah ini bukan hanya seputar merancang, bukan hanya seputar menulis, tapi ya tadi diawali dengan beberapa kegiatan stimulus ya. Stimulus itu kemarin ada permainan fonem dan morfem, terus kemudian ada permainan menyambung kalimat dan lain-lain yang istilahnya memberikan stimulus, yang istilahnya melatih anak-anak untuk membiasakan diri dalam menulis. Terus kemudian lagi dalam bentuk soalnya sendiri saya sesuaikan, mulai dari analisis kata baku, terus kemudian menyunting kata, kalimat, punktuasi atau tanda baca. Terus kemudian lagi ada beberapa opsi yang saya berikan. Jadi ketika saya memberikan soal atau pertanyaan kepada anak-anak itu saya sesuaikan. Jadi kan kalau dalam teks itu kan ada yang istilahnya tajuk rencana atau editorial. Jadi saya berikan beberapa opsi yang mungkin disukai anak-anak dan dekat dengan mereka. Jadi misalnya dengan memilih salah satu tema, silakan kembangkan latar belakang karya ilmiah. Itu saya kasih 3 opsi tema. Setelah itu saya berikan keleluasaan, kebebasan anak sendiri disesuaikan dengan pengalaman lingkungannya. Jadi misalnya dari 3 ini ternyata ada sesuatu yang berbeda dan pengen mereka angkat ke dalam sebuah karya ilmiah, itu saya perbolehkan, silakan kayak gitu. Terus tak lupa
dalam tiap pertanyaannya itu selalu saya tambahkan istilahnya refleksi. Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka mainkan itu pakai argumentatif sama persuasif. Jadi misalnya kok nggak suka dengan pembelajaran yang saya berikan tadi karena pakai konten media sosial atau pakai buku teks atau pakai yang lain, itu mesti ada refleksi. Jadi silakan buat saran atau rekomendasi perihal pembelajaran, terus kemudian sampaikan dengan ragam kalimat argumentatif dan persuasif. Persuasif di sini kan berarti kan setelah mereka memberikan alasan kenapa suka atau tidak suka, nyaman tidak nyaman, kemudian ada persuasi ajakan, Pak bagaimana kalau kayak gitu. Jadi kontennya sesuai apa yang mereka inginkan ya. Iya. Jadi misalnya kok diferensiasi beberapa media yang saya berikan mungkin ya berbeda-beda, mulai dari ada yang di buku, ada yang di LKS, terus kemudian yang mungkin konten dari media sosial ataupun dari internet, terus kemudian yang istilahnya menimbulkan sosial emosional itu ketika permainan antar kelompok, antar individu, antar deret dan lain-lain. Terus kemudian untuk yang positif tadi, budaya positif, mungkin ya lewat itu tadi apresiasi setelah permainan. Kemudian ada hal-hal lain yang dibangun yang dulunya misalnya kok anak-anak kan pastinya dengan teman yang lain kurang akrab, tapi kalau kita bentuk kelompok dengan dinamika, dengan diferensiasi pembentukan kelompok melalui tata cara yang berbeda, ini kan diharapkan yang nggak dekat jadi dekat, terus kemudian yang dekat semakin dekat, menjadi dari homogen semakin heterogen. Jadi maksudnya dengan pembelajaran berkolaborasi menjadikan anak lebih semangat belajar. Terus strategi yang dipersiapkan apa saja, Pak? Strategi jadi ya itu tadi, mungkin tiap dari apa yang kita pelajari setiap harinya, kemudian dari refleksi, mungkin ini sebagai bahan saya ya sebagai guru untuk mempersiapkan model pembelajaran. Jadi kayak misalnya yang diferensiasi dan suasana yang kondusif, terus kemudian anak-anak merasa nyaman dan aman, terus kemudian yang paling penting itu saya harus istilahnya bisa eksplorasi kira-kira kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakternya itu seperti apa. Terus kemudian tujuan saya ya itu tadi, mengeksploitasi kurikulum, materi dan lain-lain. Jadi materi ini terus seperti apa rancangannya disesuaikan, karena ya memang model siswa tiap kelasnya itu berbeda ya, kayak yang ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik dan lain-lain. Jadi metodenya hampir sama, cuma dinamikanya itu sesuaikan dengan kelas, karena kebutuhan tiap kelas, intelijensinya, terus kemudian kontennya, prosesnya berbeda gitu. Tapi produknya hampir sama, cuma kan ya itu disesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi peserta didik, iklim di dalam kelas dan lain-lain. Oke. Nah, gitu aja Pak Musoni. Iya, Bu. Insya Allah kita nanti lanjutkan dengan observasi. Saya akan mendampingi jenengan, dan kalau ada masalah-masalah atau apa-apa yang berkaitan dengan pendampingan ini, misalnya jenengan kurang jelas atau apa, jangan bisa tanya sama saya. Kita belajar. Saya pun masih belajar, Pak Musoni. Jadi saya masih belajar. Kita belajar sama bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, kemudian budaya positif itu memang ruh dari kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Ya, gitu aja Pak Musoni. Terima kasih. Dengan mau saya dampingi karena jangan sibuk. Kemudian terima kasih juga sudah
mendampingi ya, dari sekian banyak guru yang ada gitu, saya malah berterima kasih. Jadi ada pengalaman yang luar biasa. Jadi ada peningkatan kompetensi yang awalnya saya kurang bisa memahami apa itu kurikulum merdeka, apa itu KSE, apa itu budaya positif dan lain-lain. Ya, dengan hal yang seperti ini mungkin secara teori kurang, tapi langsung implementasi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Kita cari referensi. Jadi kalian kan sudah ada proposal penelitian. Kemarin kalian sudah ada proposal penelitian yang sudah saya periksa juga, termasuk tadi teman kalian yang barusan konsultasi ada proposal penelitian. Terus silakan mulai dari sekarang kalian cari referensi atau contoh dari internet mengenai mengenai karya ilmiah. Jadi kalian silakan cari di internet contoh karya ilmiah. Genrenya bebas. Genrenya atau jenisnya bebas, kayak tadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Musonif? Iya, alhamdulillah baik. Semoga senantiasa baik. Bagaimana dengan Bunda ini? Alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat Pak Tetap Musonif ya. semangat, Nggih. iya. Pak Musonif, kemarin kan kita sudah praobservasi. Observasi. Kemudian sudah observasi. Nah, sekarang namanya pasca observasi. Untuk pasca observasi ini saya akan menggali lebih jauh apa yang telah jenengan lalui ya KPL kemarin. Jadi kemarin itu ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE dan budaya positif. Nah, sekarang coba monggo jenengan refleksikan apa yang telah jenengan lalui itu. Jadi ada beberapa hal itu yang menjadi catatan saya, terutama ketika mengajar karya ilmiah. Jadi kalau saya sharing-sharing dengan beberapa guru, karya ilmiah itu termasuk yang agak dihindari Bu, dalam tanda kutip, karena ya mulai dari awal untuk pembelajarannya itu kita mengenalkan secara detail, mulai dari kata, kalimat, struktur, dan yang pastinya bagi anak-anak itu membosankan pasti. Terus akhirnya saya melakukan berbagai cara. Tapi mohon maaf kemarin ketika jenengan observasi, mungkin kelas yang saya masuki sudah melalui beberapa tahapan yang mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan diferensiasi ya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan dalam melatih anak-anak untuk menguasai karya ilmiah ini. Mohon maaf, yang satunya instrumennya nggak saya bawa. Jadi yang pertama itu saya perkenalkan anak-anak kata baru atau istilah padanan dalam bahasa Indonesia. Jadi tiap pertemuan itu ada 2 atau 3 kata yang saya perkenalkan kepada anak-anak. Misalnya saya ambil contoh kemarin ada istilah memabugi sama memantis. Nah, memabugi itu memberikan barang kepada perempuan kesayangan, terus ada memantis itu untuk khusus perempuan, menggambar alis, terus kemudian warnanya hitam dan lain-lain. Nah itu setiap harinya saya berikan stimulusnya. Terus kemudian yang kedua ada untuk melatih penguasaan istilah teknis dan lain-lain. Instrumennya mohon maaf nggak saya bawa, itu ada membandingkan dan memilih kata baku tidak baku, kemudian ada menyunting kata, kalimat efektif sama punktuasi tanda baca. Jadi anak-anak sebelum menulis itu saya latih terlebih dahulu untuk menulis, membiasakan diri menulis. Terus kemudian tekniknya pun bermacam-macam Bu. Ada yang individu, ada yang kelompok. Kelompok kemarin itu saya kasih waktu 5 menit misalnya, terus kemudian permainan fonem dan morfem dalam melatih anak-anak menguasai perbendaharaan kata. Itu misalnya kayak gini, saya tulis di sini ya ada kata padi, suku kata terakhir kan di, misalnya di, terus kemudian anak-anak secara bergantian dalam satu kelompok
itu maju ke depan untuk meneruskan, misalnya di diam, terus kemudian misalnya ambien, dan seterusnya. Jadi dalam waktu kurun 5 menit ini anak-anak secepat mungkin menghasilkan kata sebanyak mungkin, ini secara berkelompok. Terus kemudian sebelum masuk ke struktural yang karya ilmiah, terutama di bagian latar belakang, terus kemudian bab teori dan lain-lain, itu ini Bu. Jadi saya kasih kata kunci sejumlah 30 kata yang saya berikan itu random atau acak. Terus kemudian anak-anak dalam kurun waktu 10 menit saya beri kesempatan untuk membuat paragraf menggunakan kata yang sudah saya berikan tadi. Jadi kata-kata ini wajib digunakan, boleh ditambahi tapi tidak boleh dikurangi. Terus kemudian berangkat dari kaidah bahasa Indonesia, kata yang saya berikan ini kan rata-rata kata dasar. Jadi boleh istilahnya diimbuhankan, disesuaikan kebutuhan. Pokoknya dari kata yang saya berikan ini wajib kayak gitu. Terus kemudian ketika pembelajaran di kelas juga untuk contoh konkret real itu, karena ya mohon maaf Bu nggak bawa laptop juga karena sedang rusak, jadi ada beberapa sumber. Yang pertama itu video, seharusnya saya sampaikan secara langsung, namun karena kendala teknis, jadi saya arahkan anak-anak untuk lihat di YouTube mengenai karya ilmiah, terus konten-konten media sosial yang lain. Itu yang pertama untuk software dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua ada beberapa contoh ini Bu. Jadi ada 1, 2, pokoknya rata-rata satu kelas itu terbagi menjadi 8 kelompok. Ya, menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 orang. Terus kemudian kompetensinya sebagaimana saya sampaikan kemarin, tujuannya itu ada yang pertama itu membaca, terus kemudian ada ini tadi beberapa media selain video, entah itu daring ataupun dalam tayangan PowerPoint dan lain-lain. Saya juga memanfaatkan karya ilmiah cetak. Jadi anak-anak secara berkelompok beranggotakan 4 orang tadi, rata-rata satu kelas itu 7 sampai 8 kelompok. Itu saya kasih contoh atau prototipe karya ilmiah, terutama yang formal. Jadi kan sebelumnya juga sudah saya kenalkan ada karya ilmiah populer, ada yang semi formal 3 bab, kemudian ada yang formal 5 bab. Nah, untuk yang karya ilmiah ini kecenderungannya pakai yang formal 5 bab lah. Jadi prototipe, contoh yang bisa dikembangkan anak-anak. Selain ini anak-anak juga bisa cari referensi di internet. Jadi yang sifatnya itu editorial atau tajuk rencana, yang kira-kira kebaruan, kekinian. Kalau misalnya dalam konten itu media sosial istilahnya FYP, trending topik dan lain-lain. Terus setelah itu nanti tindak akhirnya itu nanti anak-anak memproduksi karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan kelompok, sesuai dari KPM yang sudah dilakukan Pak Musoni itu mungkin kira-kira apa kekurangannya Pak? Kekurangannya mungkin iklimnya, suasana belajarnya anak-anak itu masih cenderung belum terbiasa, apalagi kan kalau ini dari tujuan kita menggunakan visi matematika, tata penulisan kebahasaan, terus kemudian punktuasi, itu anak-anak belum terbiasa. Jadi makanya saya fasilitasi dengan beberapa model pembelajaran yang kayak tadi, entah secara individu, kelompok
karena yang mungkin bahasa yang mereka gunakan sehari-hari ya yang non formal, pakai bahasa gaul, pakai bahasa Jawa. Terus ternyata saya menemukan fakta bahwasanya kata-kata yang dikuasai anak-anak itu cenderung gini, anak-anak itu bilang ternyata kata yang baru yang sesuai KBBI ternyata justru kata yang asing di telinga kita. Jadi anak-anak sangat kurang terbiasa. Makanya ya ini saya rancang beberapa modul KBBI dan jadi kalau nggak berhasil di wilayah ini saya coba pakai instrumen yang lain. Kalau misalnya ya, kan kemarin kita sudah bilang ada diferensiasi konten, kemudian ada proses, kemudian ada hasil. Dari tiga itu kemarin kekurangan di mana Pak? Misalnya ya saya belum ini memang minimal itu ya diferensiasi dari KPM yang saya lihat. Ternyata dia juga bisa mengembangkan KPM yang lain yang ternyata diferensiasi yang saya pakai pada waktu ada video itu belum mantap. Nah itu saya akan memperbaiki dengan melakukan pembelajarannya diferensiasi dari tiga itu. Jadi untuk yang konten sendiri ya, mungkin saya terbatas hanya dari pegawai saya. Jadi mungkin anak-anak saya langsung suruh akses teks itu aja, silakan diakses bla 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 dan seterusnya. Terus kemudian saya fasilitasi yang model cetak ini dalam prosesnya juga saya kembangkan termasuk dinamika pembentukan kelompok yang sosial sama temannya. Biasanya Pak ngapain sih kok dibentuk kelompok dengan teman ini, saya nggak nyaman gitu. Akhirnya dari beberapa usulan atau rekomendasi anak-anak itu ya saya dapatkan kesimpulan dari anak-anak ini saya selesaikan, saya fasilitasi semua. Misalnya ada beberapa kelompok pengen dengan sebayanya, dengan sebayanya yang biasanya oke silakan, tapi di WCC lain kalau misalnya biar ada dinamikanya itu saya susun misalnya apa, saya pilih linknya, setelah itu saya apa namanya udah sesuai absen atau belum, tapi dari gambar pokoknya skemanya macam-macam. Terus untuk yang produk sendiri, untuk yang saya ini jadi anak-anak udah prototipnya ada contoh ininya. Ini Pak, ini kan umpat balik ya. Setelah saya observasi, saya lihat itu mungkin untuk budaya positifnya. Jadi misalnya, ayo anak-anak, pastinya, kemudian ketika mereka itu apa namanya belajar fokus pada pelajaran karena ada misalnya anak-anak asik main HP, masih suka ini mungkin ini ya karena saya di belakang ya, tapi insya Allah sebenarnya itu apa namanya masukan untuk bimbingan apa Ya mungkin iya bisa ya dipakai. Jadi mungkin setiap awal pembelajaran atau mungkin awal semester, awal tahun itu kita bikin komitmen bersama sama anak-anak. Dimana kalau misalnya dalam kurun waktu pembelajaran 80 menit, 60 menit itu kita gunakan untuk fokus pelajaran, 20 menit itu misalnya literasi santai-santai, bisa ya? Bisa ya. Terus kemudian ya mungkin yang ini mulai saya terapkan entah dalam ulangan termasuk PHP. Jadi 8 soal itu mesti saya selipkan evaluasi diri saya. Jadi dari karya ilmiah tadi saya suruh anak-anak bikin karya ilmiah populer yang jenis esai. Contohnya itu di soal yang nomor 8. Jadi tulislah saran rekomendasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dengan memperhatikan ragam bahasa argumentatif dan persuasif. Kemudian saya nggak tahu ya. Jadi selain dari sebaya segala sesama guru, saya bisa evaluasi dari anak-anak. Kebetulan kemarin sudah saya terapkan. Jadi meskipun saya dalam tanda kutip guru ya, tapi saya tetap memperhatikan kebutuhan anak didik saya. Jadi dalam rangka itu makanya saya cari masukan
tulis di soal. Silakan buat saran, rekomendasi, esai sederhana dengan memperhatikan ragam argumentatif kemudian persuasif. Ini kan melatih anak-anak yang argumentatif, berarti kan anak-anak punya unsur A, B, C, ini konsumsinya maknanya apa, kok ini kayak gitu. Kemudian ada persuasifnya, himbauannya, saran yang sifatnya mengajak, Pak, bagaimana kalau kita tambah dengan A, B, C, Apakah pernah dengan misalnya dalam pembelajaran itu menemui anak yang main HP, kemudian apa tindakan-tindakan? Itu kan ada dengan developing. Developing itu maksudnya anak-anak itu tahu akan dirinya dan melakukan hal-hal yang memang tidak keluar dari pakem, misalnya datang tepat waktu itu bisa, kemudian tiket dia melaksanakan tiket di kelas dia fokus. Karena kemarin misalnya saya contoh saja, saya waktu pelajaran saya itu ada anak yang ketika pelajaran berbincang kita keliling karena apa mengerjakan itu kita keliling, bukan kita duduk kemudian mengerjakan apa namanya, mengerjakan ini sendiri ya, mengerjakan kita keliling. Nah di situ ada anak yang mengerjakan tugas geografi, kemudian waktu selesai waktu saya apa nanti buat saya ya ada namanya coaching. Coaching itu menggali apa mengapa dia melakukan atau melanggar ya, maksudnya bukan melanggar secara besar, tapi mengapa dia kok mengerjakan tugas geografi kok tidak fokus pada geografi. Akhirnya dengan kita gali dia bicara diri dia sendiri, kita tidak memberikan solusi tapi dia merefleksikan dulu bahwa itu salah, oh saya akan memperbaiki. Kemudian kita hanya mengatakan semua manusia itu juga salah, tapi ya bu, hanya dia menyadari dan alhamdulillah waktu itu dia rambutnya panjang, bentuknya perlu dipotong, kemudian dia pun apa ketika pelajaran itu coaching. Nanti kita belum ngomong tentang coaching pak. Kalau KSE kemarin sudah ada ya, sudah ada Pak yang dulu juga memberikan apa tentang KSE sendiri. Untuk KSE nya kemarin juga belum kelihatan ya, belum, tidak apa-apa. Dengan kemarin kita fokus ke yang diferensiasi ya. Mungkin ada problem misalnya ada anak yang seperti yang saya katakan itu, contohnya misalnya ketika saya KPM dia itu menunjukkan geografi, apakah pernah atau waktu jenengan di sini setengah bulan ya? Itu mungkin ada problem dari anak dan jenengan menulisnya dan sebagainya. Ya hampir sama nih seperti ini. Jadi kasus yang besar. Jadi paling tidak ya itu beberapa kasus saya melakukan pendekatan, kemudian yang sifatnya itu tadi. Jadi selain persuasif kita ngajak, tapi ya itu kan beberapa dari diri sendiri, kita bukan istilahnya menduga atau memberikan punishment tertentu. Yang kadang penting itu menurut saya itu ya lagi komitmen belajar kontraproduktif di awal. Jadi upaya preventif agar anak nggak mengulangi yang seperti itu ada lagi. Jadi bikin kontrak belajar atau komitmen belajar sebelumnya tadi awal semester atau tahun, besok waktunya tahu bahasa Indonesia fokus ya nggak bisa pelajaran lain kalau ada. Nah itu kan sudah disepakati bersama, sudah jadi komitmen bersama. Terus kemudian misalnya kalau ada yang melanggar atau gimana ya itu ditetapkan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi selain persuasif tadi mungkin yang preventif dengan detailnya yang ada komitmen bersama, ada kontrak bersama tinggal pembelajaran. Karena ya memang tipe-tipe guru ya macam-macam yang mungkin kita udah tegas tapi masih agak menyesuaikan, bisa menyesuaikan dengan anak-anak. Terus anak-anak juga kan ya ketokohannya itu ada.
kontrak belajar itu Pak, kemarin kami sudah sosialisasi ke guru apa ada namanya itu kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas dengan istilahnya kontrak belajar ya. Kemudian ada juga yang coaching tadi itu namanya pendidikan restitusi ya. Jadi itu pun kemarin sudah kami lakukan bersama CBP yang lain di sekolah kita ya, dan mungkin nanti bisa kita ngomong-ngomong dan akan saya kirim apa namanya tentang itu karena Dina waktu itu belum di sini ya. Jadi kemarin tuh teman-teman berkelompok jadi semuanya dapat ada kelas di kertas apa ditempel. Dia ngoten mawon Pak. Misalnya matur suwun, mohon maaf kalau saya apa namanya minta bantuan jenengan terus. Nggih. Boten menapa. Jadi ya mungkin saya enggak secara langsung dapat kesempatan seperti ini kan saya kan ada katanya ya bahkan cipratannya ya bukan cipratan hibahnya jadi di bimbingan arahan motivasi dari dunia juga dari saya berikan istilahnya peningkatan kompetensi juga mungkin saya hari ini pada kesempatan kali ini belum dapat tapi mudah-mudahan tapi paling enggak kan kalau besok saya dapat kesempatan ini kan nggak kaget. Oh iya kemarin sudah dapat ini jadi sedikit banyak sudah saya refleksikan, bisa saya gunakan untuk penyempurnaan apa yang saya tulis dalam dokumen atau perangkat ataupun praktik. Matur suwun nggih. Assalamualaikum. Ya, sampun gitu. Ini kita tadi sudah bicara. Nah, cara tindak lanjut dari apa yang kita lalui bersama apa yang bisa dengan status apa yang apa namanya ya dari sekian kelas yang saya ada selama 8 kelas saya berproses juga jadi belum bisa menemukan, belum bisa eksplorasi sama eksploitasi anak-anak ini di dalam. Jadi mungkin butuh waktu untuk mendalami anak-anak, kira-kira kebutuhan anak-anak itu seperti apa, terus kemudian karakter anak-anak itu seperti apa, mungkin lebih saya dalami lagi. Terus kemudian lagi mungkin suasana belajar kelas tadi ya, misalnya yang mendiskusikan waktu belajar dia mengerjakan geografi ya, di kelas mungkin lebih kondusif, terus kemudian dengan memperhatikan karakter dan peserta didik tadi mungkin penyempurnaan dari konten, penyempurnaan dari proses, kemudian yang nanti pada akhirnya proses. Jadi mungkin media yang saya gunakan terus itu ada penggunaan lagi, terus kemudian agar anak-anak itu minat belajarnya lebih giat lagi, lebih termotivasi lagi, mungkin saya bisa mengelaborasikan beberapa teknik atau mungkin pendekatan dalam juga. Terus kemudian lagi yang paling penting juga di sini saya harus bisa menempatkan diri sebagai pelayan siswa sebagai fasilitator. Jadi